أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang mengisi waktu dengan berbagai macam ibadah ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu zikir kepada Allah dalam setiap waktu ya, di sepanjang hidup kita. Zikir atau mengingat Allah. Di sini yang pertama, zikrullah atau mengingat Allah itu adalah merupakan asasul ubudiyah lillah. Asasnya peribadahan kita kepada Allah ya. Karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu merupakan cara kita untuk berhubungan kita sebagai hamba kepada Khalik sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih untuk berkomunikasi mungkin ya, seperti itu. Fi jami' awqatihi, di setiap waktu kita dan keadaan atau hal atau perbuatan kita kapanpun dan dimanapun lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu diusahakan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir di sini maksudnya secara umum, bukan hanya zikir lisan saja ya, bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, bukan hanya itu saja. Itu juga sama jelas itu zikir. Hanya saja di sini lebih umum ya. Maksudnya zikir kepada Allah itu kita ingat kepada Allah. Kita melihat sesuatu ingat kepada Allah gitu ya. Ataupun kita akan melakukan sesuatu ingat kepada Allah, sehingga diimplementasikan dalam lisan kita. Misalnya kita melihat keindahan laut misalnya ya. Pas lagi main lihat keindahan laut, langsung ingat kepada yang menciptakan laut tersebut. Sehingga si mulut kita secara otomatis mengucapkan subhanallah. Atau kita akan melakukan sesuatu, kita ingat kepada Allah, kita mulutnya langsung otomatis bismillah atau berdoa dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW senantiasa berzikir di sepanjang hidupnya atau di sepanjang waktunya ya, setiap waktu. Nah itu tentang zikrullah ya, dan itu akan menjadikan hidup kita lebih bahagia gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita, kemenangan, kesuksesan, mendapat ridho Allah, menjadi dekat dengan Allah gitu ya. Dengan adanya zikir tersebut, kita senantiasa merasa ada yang mengawasi, kita senantiasa merasa ada yang menemani, optimis dan seterusnya. Seperti itu ya, itu salah satu manfaat kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dan kalau kita jauh dari Allah atau tidak suka berzikir, tidak suka mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan kesesatan atau kita akan tersesat dan akan mendapatkan kerugian baik dunia maupun akhirat gitu ya. Itu kalau kita jauh dari Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Kemudian yang keduanya, zikir kepada Allah juga merupakan pembeda atau pemisah antara mukmin dengan munafik. Gitu ya. Jadi zikrullah merupakan furqanu bainal mu'min wal munafiqin. Sifat orang munafik itu
sesungguhnya mereka tidak suka berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit, gitu ya, kecuali sangat jarang. Itu salah satu sifat atau ciri-ciri orang munafik. Semoga kita dijauhkan ya dari sifat tersebut, karena mungkin saja kita pun mohon maaf ya, termasuk saya pribadi mungkin kadang-kadang lebih mendekati munafik daripada mukmin ya, karena mungkin zikir kita masih kurang. Jadi ini jadi introspeksi juga, jadi motivasi juga buat kita semua ya, termasuk saya pribadi, untuk kita selalu senantiasa berzikir, ingat kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan kita, agar kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin gitu ya, bukan yang munafik. Kemudian yang ketiganya, setan itu tidak mau atau tidak bisa menggoda seorang manusia ya, kecuali ketika si orang tersebut tidak berzikir kepada Allah. Illa idza ghafala an dzikrillah, kecuali orang tersebut sedang lalai dari zikir kepada Allah, jadi tidak berzikir kepada Allah ya. Jadi setan, atau mungkin kita sering mendengar ya, ada orang kerasukan katanya ya. Kata orang tua, jangan ngelamun, jangan bengong, jangan kosong, nanti setan masuk. Nah, mungkin dari sini juga gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini, setan itu tidak akan menggoda si manusia kecuali si manusia tersebut saat itu sedang tidak ingat kepada Allah. Nah, tapi dalam artian di sini bukan kerasukan ya. Lebih menggoda, misalnya korupsi ataupun berzina dan seterusnya, itu karena si orang tersebut tidak sedang berzikir atau sedang lalai kepada Allah gitu. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah di setiap kesempatan ya, supaya salah satunya supaya terhindar dari godaan setan tidak mampu menggoda kita. Dan setan di sini sangat senang ketika ada manusia yang lupa kepada Allah ya, yang lalai, yang tidak berzikir, itu setan sangat senang. Sebaliknya setan pasti akan benci kepada orang yang senantiasa berzikir atau ingat kepada Allah. Mau makan seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Kalau orang mukmin, orang muslim mau makan ingat kepada Allah, baca bismillah, setan gak ikut makan. Mau tidur, baca bismillah, setan gak ikut tidur, dan seterusnya ya. Nah, sehingga setan benci gitu ya kepada mukmin yang senantiasa berzikir atau ingat kepada Allah. Sebaliknya setan sangat senang, sangat cinta kepada seseorang yang tidak suka berzikir kepada Allah, sering lupa. Ketika mau makan gak baca bismillah, gak apa, main makan gitu ya. Maka si setan pun senang karena mereka bisa ikut makan. Mau tidur gak berdoa, gak baca bismillah, langsung tidur gitu ya, sambil nonton HP tahu-tahu tidur ya. Masya Allah, itu si setan juga senang karena dia bisa ikut tidur. Kemudian yang keempatnya, bahwa zikir ini juga merupakan tariqus sa'adah, jalan untuk menuju kebahagiaan ya. Ini dalilnya qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Nah, orang-orang yang beriman dan hatinya itu yang tenang, bizikrillah, karena senantiasa zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, dan ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu adalah sebab atau akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Betapa banyak ya orang-orang yang mungkin kaya raya, rumahnya bagus, mobil bagus, kasurnya mahal, tapi hatinya tidak tenang, tidur tidak nyenyak, dan seterusnya. Itu ya, karena bisa jadi itu mereka tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah. Nah, itu hukuman di dunia ya, Masya Allah. Jadi, zikir kepada Allah ini salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan, karena Allah bersabda dalam Al-Quran bahwa ingatlah bahwa zikir kepada Allah, mengingat Allah itu akan menimbulkan ketenangan dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Sementara mungkin itu saja dulu teman-teman ya, ini masih banyak
Waktunya ini sudah 10 menit. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Kita singkat-singkat saja. Sementara mungkin itu saja teman-teman. Jadi kita dianjurkan dalam pembahasan ini dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bukan hanya lisannya saja, tetapi hati kita senantiasa berzikir kepada Allah. Walaupun lisan kita diam misalnya, tetapi hati kita tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.